Halo semuanya, jumpa lagi di Sofyan Channel. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berkunjung di channel ini. Dan di video kali ini saya akan coba untuk update secara technical analysis terkait dengan pergerakan harga Bitcoin saat ini. Oke, langsung saja di sini tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung saja kita mulai di sini secara technical analysis terlebih dahulu, dan nanti juga akan saya sampaikan untuk berita terbaru untuk Bitcoin. Ini adalah salah satu good news untuk Bitcoin, tetapi sebelumnya di sini kita bahas terlebih dahulu secara technical analysis terkait dengan pergerakan harga Bitcoin saat ini. Oke, di sini kita lihat untuk pergerakan harga Bitcoin. Sebelumnya itu sudah kita bahas juga di mana Bitcoin sudah berhasil breakout dari tren bearishnya ini. Dan di sini untuk pergerakan harga Bitcoin membentuk sebuah pada saat mengalami crash ya, teman-teman. Di sini membentuk sebuah pergerakan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, itu pergerakan harga Bitcoin saat mengalami crash ya, teman-teman. Dimana ini adalah pola bearish untuk Bitcoin, dan di sini kita lihat untuk supportnya itu. Di sini supportnya itu terjadi pada level 53.000 US dollar, dan lower low selanjutnya itu supportnya itu berada pada level sekitar 41.900 US dollar. Dan next supportnya lagi di sini untuk lower low-nya itu berada pada level sekitar 39.600 US dollar, dan support lower low-nya lagi di sini berada pada level sekitar 33.000 US dollar. Nah, di sini jika Bitcoin ingin melanjutkan crash-nya ini seharusnya membentuk sebuah lower low ya, teman-teman, dan seharusnya itu support yang ada saat ini di sini terbentuk saat ini seharusnya itu supportnya itu lebih di bawah support sebelumnya, artinya bisa berada pada level sekitar 30.000 US dollar. Tetapi hal tersebut tidak terjadi. Nah, di sini ada indikasi bullish terhadap Bitcoin dengan support yang terbentuk sekarang ini, karena support yang sekarang ini lebih tinggi dari support sebelumnya. Jadi indikasinya itu adalah kebalikan dari crashnya. Jadi di sini ada indikasi bullish terhadap Bitcoin membentuk sebuah reversal pattern ya, teman-teman. Di sini membentuk sebuah tren. Jadi di sini indikasinya adalah akan terjadi pola pembalikan, membentuk sebuah higher high, higher low, higher high, higher low ya, teman-teman, untuk pergerakan Bitcoin ini. Jadi potensinya itu seperti ini untuk pergerakan harga pada Bitcoin. Jadi di sini ada indikasi bullish terhadap Bitcoin ya, teman-teman, dengan melihat support yang ini dengan support yang ini, dimana support yang sekarang itu lebih tinggi dari support sebelumnya. Jadi ada indikasi pola pembalikan dari area crash ke bullish ya, teman-teman, di sini untuk Bitcoin. Jadi ini adalah salah satu hal positif terhadap pergerakan harga Bitcoin untuk saat ini. Dan di sini juga kita lihat ke time frame 1 minggu ya, teman-teman, di sini. Nah, di sini untuk time frame weekly yang sekarang di sini kan sedang hari Minggu ya, teman-teman, saat ini. Dan kita lihat di sini untuk time frame weekly ini kemungkinan akan close besok, dan jika ini bisa bertahan mempertahankan candle yang ini ya, teman-teman, untuk Bitcoin, dan volumenya cukup tinggi di sini. Dan kemungkinan untuk next weekly-nya itu akan berwarna hijau juga, dan kemungkinan candle weekly yang akan datang di sini membentuk sebuah higher high ya, teman-teman, untuk Bitcoin ini. Nah, sama seperti candle sebelumnya, di sini berwarna hijau, di sini juga ada perlawanan ya, teman-teman, membentuk sebuah candle weekly untuk naik ke atas, dan di sini juga akan membentuk sebuah higher high untuk Bitcoin, dan setelah itu akan terjadi koreksi kembali untuk membentuk sebuah higher low untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Nah, seperti itu indikasi yang saya lihat untuk pergerakan harga Bitcoin. Jadi ada kemungkinan awal Maret nanti akan ada bullish untuk Bitcoin, dan kemungkinan nanti di akhir Maret akan ada penurunan lagi ya, teman-teman, di sini, dan April naik lagi untuk Bitcoin. Dan kemungkinan hal itu akan terjadi sampai Bitcoin benar-benar menembus level resistance yang ada pada price sekitar 52.000 US dollar untuk kembali mencapai ATH yang lebih tinggi jika bisa breakout dari level ini. Jika kita lihat ke time frame 1 minggu ini ya, teman-teman, di sini level resistance terkuatnya itu berada pada level sekitar 52.000 US dollar ini. Nah, di sini kita lihat untuk newsnya ini untuk Bitcoin di sini, di mana Presiden Bank Sentral Eropa menyuruhkan regulasi kripto sebagai tanggapan terhadap
sanksi Rusia. Nah, jadi di sini inti dari berita ini adalah di sini ada good news maupun bad news, dan good newsnya itu Rusia bisa menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi internasional karena di sini Rusia sedang disanksi ekonominya ya teman-teman oleh negara barat akibat invasi yang dilakukan terhadap Ukraina. Nah, di sini bad newsnya itu adalah Bank Sentral Eropa di sini akan mempercepat regulasi kripto untuk menanggapi sanksi ekonomi terhadap Rusia ini, yang kemungkinan Rusia akan menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi internasional untuk mensiasati sanksi ekonomi yang sedang diberikan oleh negara barat ini. Jadi di sini ada good news maupun bad news gitu ya. Dan di sini tetapi secara technical analysis di sini ada potensi bullish terhadap Bitcoin. Ini sebuah potensi ya teman-teman, di sini bukan berarti 100% gitu ya akan bullish, karena secara technical analysis itu kita tidak bisa memprediksi secara 100%. Tetapi dari sudut pandang di sini kita melihat potensinya itu bisa bullish ya teman-teman di sini untuk Bitcoin. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ikuti terus perkembangan dan update terhadap cryptocurrency di channel ini karena saya akan update hampir setiap hari ya teman-teman di sini. Dan saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.